Sebagai orang yang juga pernah tercebur ke dalam dunia judi online dan kehilangan cukup banyak secara material, gua merasa hal yang ingin gua sampaikan dalam video ini sangat penting untuk lo juga ketahui. Bagaimana cara tentang memperbaiki kondisi keuangan setelah kita hancur, setelah kita bangkrut pada umumnya, tapi rata-rata penonton dan subscriber pasti semuanya karena kecanduan judi online. Dan sebenarnya cara-cara ini berlaku secara umum, baik lo bangkrut usaha lo atau apapun. Karena lagi-lagi gue mendapatkan sumber ini dari buku yang cukup terpercaya soal keuangan. Dan gue telah merangkumnya menjadi 5 poin utama yang harus lo ketahui soal memperbaiki kondisi keuangan. Hancur karena judi online, banyak hutang gara-gara judi online, kehidupan akhirnya nggak tentu arah, seolah-olah kondisi keuangan kita tuh udah gak akan bisa diperbaiki. Tapi percayalah, semua bisa diupayakan termasuk memperbaiki kondisi keuangan lo. So, kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu menganalisa sumber masalah. Gue sangat yakin mayoritas dari subscriber channel Banyak Bahas adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk berhenti judi online. Dan penyebab kehancuran kondisi keuangannya karena ya judi online itu sendiri. Maka mau tidak mau, kita sebagai korban judi online harus berusaha untuk berhenti dulu. Jangan sampai lo sampai detik ini masih main, apalagi depositnya dengan jumlah yang besar. Apalagi lo sampai berhutang ke sana sini, apalagi lo sampai jual aset hanya untuk bisa deposit judi online. Karena pada faktanya, sekalipun kita mencoba berbagai cara, sedangkan masalah utamanya belum selesai, masalah utamanya belum kita pecahkan, ya kita akan lari ke situ-situ juga. Sehingga ya, bagi kita semua, bagi lo atau gua yang sama-sama korban judi online, hal pertama untuk dianalisis adalah, ya kebiasaan judi online itu sendiri. Mau gak mau, lo harus berupaya untuk berhenti. Sebelum lo lanjut ke poin-poin selanjutnya, berniatlah dari detik ini untuk mulai berhenti judi online. Dengan berbagai cara, dan videonya pun udah gua share di video-video gua sebelumnya. Lo tinggal cek aja, lo tinggal jelajahi aja, dan lo tinggal pelajari aja. Semoga beberapa video di antara banyaknya video di channel ini, ada 1 atau 2 video yang bisa menginspirasi lo dan membantu lo untuk bangkit dan mencari sumber masalah utama dari kehancuran kondisi keuangan lo. Lalu poin selanjutnya adalah memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Dua hal ini dalam keuangan adalah hal yang pokok dan harus kita bedakan. Mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Dan sebisa mungkin, hal-hal yang diinginkan nih harus di-keep dulu. Harus ditahan dulu, bahkan jangan dulu banyak keinginan deh kalau misalkan kita mau membangkitkan kondisi keuangan kita. Apalagi misalkan keinginan kita ini adalah keinginan-keinginan yang mengharuskan kita mengeluarkan uang yang besar. Apalagi kalau misalkan kita menghabiskan keuangan yang besar untuk hal yang tidak begitu penting. Dan terkadang nih, kita ketika memisahkan mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan, itu tuh sulit banget. Sehingga kita tuh perlu jeli. Bahkan saran gua, lo siapkan 1 catatan kecil, lo coba tulis keinginan dan kebutuhan, lalu tulis keduanya. Lalu lo baca lagi, kira-kira mana yang benar-benar lo butuhkan, mana yang benar-benar lo inginkan. Secara teknis, ini akan sangat membantu lo untuk bangkit dari kondisi keuangan lo yang rusak, yang hancur gara-gara judi online atau apapun. Atau gua coba kasih sedikit indikator deh, bahwa kebutuhan adalah hal-hal dasar yang selalu lo lakukan tiap hari. Makan, internet misalkan, air, kontrakan, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang primer dan harus dipenuhi. Maka dahulukan itu. Sisanya, lo bisa masukkan ke dalam kolom keinginan yang bisa dinanti-nantikan aja. Jadi gak usah cepet-cepet untuk diwujudkan. Lalu di poin selanjutnya, yaitu ngobrolin soal menghindari berhutang. Sebenarnya semua ini bergantung pada situasi dan kondisi kita. Lo dan gua mungkin bisa berbeda kondisi, kenapa gua menyarankan untuk menghindari berhutang. Karena hutang tuh ada 2 jenis. Ada hutang yang membangun, ada hutang yang menghancurkan. Nah, kebanyakan dari kita, korban judi online, berhutang justru malah menghancurkan hidup kita. Apalagi kalau misalkan kita belum total berhenti judi. Karena takutnya, uang yang udah kita pinjam malah kita pakai untuk deposit judi online karena kita belum bisa ngontrol diri kita. Dan akhirnya, hutang yang harusnya menutupi kebutuhan, malah jatuh ke dalam hal-hal yang nggak jelas lagi. Tapi ada juga sebagian teman-teman yang berhutang untuk menutupi dulu nih kebutuhan-kebutuhan primernya. Dan hal itu oke-oke aja. Karena pada prinsipnya, hutangnya menjadi hutang yang membangun. Hutang yang menutupi kebutuhan kita yang kosong. Tapi lagi-lagi, menurut gua dan saran gua adalah hindari berhutang sebisa mungkin. Kalau misalkan memang tidak terlalu terdesak, lo tidak harus berhutang. Lalu di poin selanjutnya adalah membangun tambahan penghasilan. Lo harus perhatikan betul ya bahwa kata yang gua masukkan adalah membangun. Artinya kita perlu proses dan perlu waktu dan gak perlu terburu-buru. Tambahan penghasilan tuh kayak gini lah contohnya. Gue secara pribadi udah punya aktivitas di luar konten. Tapi dengan konten di channel Banyak Bahas, gue punya kemungkinan untuk menambah penghasilan sekalipun gue belum mendapatkan itu. Channel ini juga lagi proses monetize, kemudian yang nyawer juga nggak rutin.
Tapi gue merasakan bahwa ini adalah proses membangun sebuah tambahan penghasilan di luar aktivitas yang biasa gue jalankan. Dan lo juga bisa lakuin ini. Lo bisa mulai ngonten dengan apa yang lo sukai. Dan itu juga bisa jadi sebagian untuk relaksasi dari masalah lo karena judi. Lo bisa melampiaskan, lo bisa curhat di YouTube atau apapun. Lo bisa juga membuat konten yang sama dengan gue, bercerita tentang pengalaman lo soal berhenti judi online. Gue yakin kalau lo konsisten, lo pelan-pelan membangun channel lo akan lebih baik. Lo bisa usaha kecil-kecilan, atau apapun, lo bisa lakuin banyak hal. Lo bisa cari uang di internet dan tutorialnya ada banyak banget. Tapi yang mau gua titip adalah jangan terburu-buru. Karena yang namanya membangun itu perlu waktu. Tetap pertahankan apa yang lo lagi kerjakan hari ini. Tinggal lo tambahin aja dengan sisi-sisi yang bisa lo kerjakan di luar waktu utama lo. Lalu yang terakhir yaitu komitmen. Menganalisis sumber masalah, kebutuhan dan keinginan, hindari berhutang, menambah tambahan penghasilan. Tapi kalau lo nggak komitmen untuk membenahi keuangan lo secara utuh dan sadar untuk diri lo sendiri, ya semua bakal percuma. Komitmen itu adalah menjalankan apa yang kita rencanakan, berusaha semaksimal mungkin agar tercapai. Komitmen adalah memegang apa yang udah kita omong dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita udah berniat ingin merubah kondisi keuangan kita yang hancur-hancuran karena judi online, maka lo harus berkomitmen untuk membenahinya. Dan poin-poin yang gue sampaikan di dalam video ini adalah salah satu inspirasi, salah satu cara yang mungkin bisa lo pakai, dan semoga ada manfaatnya. Meskipun pada akhirnya situasi dan kondisi kita mungkin bisa berbeda-beda. Dan di antara lo semua mungkin masih ada yang mentalnya masih down, mentalnya masih belum bisa stabil karena kebangkrutan, karena kekalahan, karena banyaknya kehilangan akibat judi online. It's okay, semua gak apa-apa. Lo gak perlu terburu-buru untuk membenahi kondisi keuangan lo. Lo bisa mulai dengan membenahi mental lo terlebih dahulu, lalu sedikit demi sedikit lo mulai membenahi kondisi keuangan lo. Gayung bersambut, gue sangat yakin lo akan jadi lebih baik. Dan itu adalah visi utama gue membangun channel Banyak Bahas. Selain gue menguatkan mental teman-teman semua yang hancur-hancuran karena judi online atau kebangkrutan di dalam usaha atau apapun, gue juga ingin memberikan sedikit solusi, sedikit alternatif, dan sedikit inspirasi biar pikiran lo atau pikiran gue tuh gak terlalu gelap gitu melihat dunia ini. Karena gue pun merasakan bahwa kejatuhan, kebangkrutan itu hal yang sangat mengerikan. Tapi sekali lagi gue yakin bahwa selagi lo punya semangat juang untuk merubah kondisi lo pasti akan berubah menjadi lebih baik. Dan di beberapa detik terakhir video ini gue ingin merekomendasikan video gue yang lain untuk lo tonton. Karena gue yakin video gue ini akan sangat bermanfaat untuk lo. Jadi sebelum berakhir lo tinggal klik aja, oke? Thank you banget. See ya.